Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Hari ini kita ulas berita yang bisa dikatakan progresif. Ini dikarenakan sebuah aksi kampanye yang dilakukan oleh seorang capres yang mendapat respon positif dan dinilai berhasil istilahnya menarik simpati masyarakat, terutama pemilih muda. Dan ini kemudian dinilai oleh sebagian pihak jauh lebih efektif dibanding dengan cara kampanye paslon yang lain. Nah, siapakah capres itu? Inilah dia, Anies Baswedan. Sahabat sekalian, di rmol.id muncul berita dengan judul "Fenomena Abah Online lebih mengedukasi dibanding gemoy". Dikabarkan di sana bahwa gaya kampanye capres nomor urut 1 Anies Baswedan terbilang unik. Selain berkeliling menyapa masyarakat di berbagai daerah, jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu juga berkampanye lewat media sosial. Capres yang diusung Nasdem, PKS, dan PKB itu bahkan mulai ketagihan live TikTok. Nah, aksi ini atau yang dilakukan Anies itu pun memunculkan istilah Abah Online. Nah, kalau kita lihat di Kompas, ya, Abah Online ini dikarenakan ada seorang pengguna TikTok yang kemudian mengatakan, "Pak, I don't have a father and I love to get you as a father figure." Ya, "Pak, saya tidak punya ayah dan saya senang bisa menjulukimu sebagai figur ayah. Tulis @mile bintang-bintang-bintang." Ya. Kemudian masyarakat menyebut bahwa Anies sebagai Abah dan Abah Online, ya gitu kan. Jadi julukan Abah Online dan figur ayah itu cocok dengan karakter Anies. Kalau dikatakan David, ya, memang karakter bapak dalam diri Anies sebagai pemimpin itu memang sudah punya, ya, tanpa harus direkayasa di sosial media. Dan ketika di aplikasi lebih luas lewat sebutan atau mention di media sosial, ya memang sudah cocok, kata David saat dihubungi kompas.com Minggu 31 Desember 2023. Jadi sosok figur ayah bukan karakter yang kita buat-buat, sudah organik begitu dari beliaunya. Kalau yang berangkat dari hati pasti menemukan hati yang lain, imbuhnya. Sahabat kalian, kita kembali lagi pada berita rmol itu. Nah, Deputi Pemenangan Timnas Anies, yaitu Mardani Alisera, menyinggung fenomena Abah Online yang lebih populer dibanding fenomena gemoy yang mengarah ke capres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto. Kata wartawan, fenomena Abah Online lebih trending dan fenomena gemoy. Benarkah? Katanya saat dihubungi kantor berita politik rmol Selasa 2 Januari. Yang pasti lebih mengedukasi dan akrab. Politik santuy dan santun tanpa marah-marah, sambung Ketua DPP PKS itu. Mardani pun bersyukur Anies Muhaimin mendapat tren positif di media sosial. Bahkan pasangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu selalu unggul di berbagai polling media sosial. Di Januari, kata Mardani, kita fokus Abah Online ke TikTok, Facebook, dan Instagram, ujar Mardani yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi 2 DPR RI itu. Sahabat kalian, tentu saja ini sangat menarik, ya, karena capres nomor urut 1 mampu menjadikan media sosial sebagai sarana, mungkin bahasanya ya pas kampanye gitu ya, tetapi sebagai sarana yang mendekatkan diri seorang capres Anies kepada masyarakat, ya. Kalau kita lihat-lihat lebih jauh, maka mengapa Abah Online ini muncul? Pertama, masyarakat atau netizen khususnya menyambut bahwa begini memang seorang capres itu harusnya berkampanye dengan melakukan interaksi di media sosial. Yang kedua, masyarakat melihat ya ini ya sebuah demokrasi yang kemudian menghendaki terjadinya interaksi. Jadi bukan hanya top and down sebagaimana selama ini terjadi begitu. Dan kita bisa katakan bahwa dengan adanya
kampanye melalui media sosial, fenomena aba online, kita melihat bahwa Anies Baswedan memang melek soal media sosial, kemudian masyarakat merasa senang karena bisa berinteraksi tanpa harus istilahnya berhimpit-himpitan seperti kalau ketemu di ruang realitas ya atau dunia nyata. Dan yang terpenting ada dialog. Nah, ini yang luar biasa. Dan ternyata ketika Anies Baswedan live di TikTok, masyarakat tidak selalu bertanya tentang IKN, tentang perubahan, tetapi ada yang kemudian menyampaikan isi hatinya, curahan hatinya bahwa dia tidak punya ayah dan dia ingin menjadikan Anies Baswedan sebagai seorang ayah. Dan ini kan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia itu begitu kompleks ya, bukan hanya soal ya katakanlah apa itu IKN ataupun susu gitu ya dan seterusnya. Ya banyaklah aspek-aspek lain. Dan kemudian kalau melihat fakta itu, maka kampanye melalui media sosial bisa menjadi senjata untuk memikat pemilih muda. Nah, seharusnya capres yang lain segera juga melakukan hal yang sama. Tinggal apakah karakternya memang siap, apakah karakternya relevan dengan kebutuhan anak-anak muda. Karena yang di TikTok kan tidak mungkin orang-orang yang apa istilahnya sudah tidak lagi ya menekuni atau menikmati dunia media sosial itu sendiri. Nah, sisi positif lainnya bahwa kampanye di media sosial itu menjadikan tidak lagi sekedar terjadi edukasi politik melalui kampanye, tetapi lebih jauh telah terjadi interaksi politik. Ini luar biasa. Saya kira ini satu lompatan praktek demokrasi yang menarik dan saya kira perlu dikembangkan. Kemudian ini juga dapat mengundang partisipasi politik kaum muda sehingga tidak ada yang antipati karena dia bisa memilih interaksi dengan siapa saja. Kemudian itu juga bisa mendorong ya terjadinya opini politik yang lebih ya cair, lebih objektif dari banyak pihak sehingga juga bisa menekan berita hoax dan seterusnya. Misalnya kalau ada ungkapan Anies Baswedan itu negatif atau bengis gitu, itu bisa dilihat sendiri oleh mereka yang berinteraksi dengan Anies ketika live di media sosial begitu. Nah, ini juga sahabat sekalian bisa menjadi sebuah jawaban bahwa siapa yang kemudian tidak tanggap terhadap perubahan zaman sepertinya memang akan ditinggalkan. Terlebih kepada kandidat-kandidat terutama yang legislatif itu yang rebutan tempat di perempatan lampu merah untuk masang spanduk yang masyarakat sebenarnya nggak kenal dia siapa, ngapain gitu kan. Tiba-tiba ada fotonya tersenyum, minta dicoblos nomor sekian dan seterusnya. Nah, saya kira model-model kampanye dengan spanduk seperti ini ya sudah mulai tergerus ya masanya, dan karena itu media sosial jauh lebih menarik untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah alat untuk memikat pemilih muda terutama. Yang kita tahu pemilih muda di Indonesia jumlahnya juga cukup besar. Nah, sahabat kalian, dengan demikian fenomena aba online saya kira bukan sekedar sebagai sebuah capaian dari model kampanye dari Timnas, tetapi ini akan menjadi satu catatan sejarah perubahan pola kampanye dari spanduk menuju ke interaksi ya gitu ya. Dari baliho menuju kepada edukasi langsung pada obrolan, dan saya kira ini akan menjadi lompatan kampanye-kampanye politik di masa yang akan datang yang tidak lagi monolog tetapi akan terjadi dialog. Saya kira ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.